ini ada mau pasca. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan biarpun kita sudah kerjasama antar masjid dan panitia pasca, kalau misalkan berkibar lagi bendera Israel, bagaimana? Polemik terkait pengibaran bendera Palestina dan beberapa bendera yang terindikasi sebagai bendera HTI dalam pawai takbiran di Kota Kupang yang menuai perdebatan di media sosial. Akhirnya, Ketua Panitia Kupang bertakbir, Fahmi Asyegaf, menyampaikan permohonan maaf sekaligus klarifikasi terkait pengibaran bendera Palestina dan beberapa bendera yang terindikasi sebagai bendera HTI. Klarifikasi dan permohonan maaf tersebut disampaikan di hadapan pimpinan maupun perwakilan dari Ormas Garuda Kupang, Ormas Garda Triple X Flobamora, dan juga Ormas Ikatan Pemuda Flobamorata, serta aparat keamanan dan beberapa tokoh masyarakat yang hadir. Dan inilah klarifikasinya. Jadi baik, terima kasih Pak Hasan dari perwakilan Polres Kota, ada dari perwakilan Polda, juga pada sore hari ini hadir bersama-sama dengan kita di sini Ketua Panitia Pawai Takbiran 2025 Fahmi. Jadi di kesempatan sore hari ini kita mengundang Bapak Fahmi untuk hadir bersama-sama dengan kami di sini yang tergabung dalam 3 organisasi, di mana ada Garuda Kupang, ada IPF, ada Garda Triple X Flobamora. Nah, maksud dan tujuan kami untuk mengundang saudara Fahmi selaku panitia untuk kita mendapatkan penjelasan terkait dengan polemik yang berjalan di Kota Kupang saat ini, yang mana isu-isu yang berkembang sudah menjurus kepada isu SARA. Nah, ini yang kita antisipasi, kita coba untuk pangkas polemik ini untuk tidak melebar, karena bagaimanapun Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur adalah nusa toleransi tertinggi yang masih mendapat predikat di Indonesia ini. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda Kota Kupang perlu untuk mengambil sikap dalam polemik ini untuk dapat meredam situasi-situasi di Kota Kupang. Oleh karena itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia kami yang hadir pada sore hari ini, dan juga lewat klarifikasi permintaan maaf yang sudah beredar di media sosial. Perlu beta sampaikan di kesempatan sore hari ini bahwasanya kami menerima permintaan maaf itu sebagai satu pembelajaran ke depan untuk di mana kegiatan-kegiatan berikut dapat diatur secara baik. Tetapi di sini kami melihat bahwa dalam pernyataan permohonan maaf itu masih ada beberapa poin yang kami rasa belum tepat substansi dengan polemik yang ada. Di mana perlu kita jelaskan bahwa ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan adanya kepenggunaan bendera yang menyerupai bendera yang dilarang, yaitu bendera HTI. Kenapa kita mempertanyakan hal itu? Karena kami orang non-muslim belum paham terkait mana itu bendera HTI, mana itu bendera Tauhid. Yang kami tahu hanya bendera yang berlatarkan hitam dengan tulisan putih dengan tulisan Arab, itu identik dengan bendera HTI. Nah, itu perlu diklarifikasi, dijelaskan kepada publik juga terkait dengan bendera itu sendiri. Yang berikut, maksud dan tujuan kami untuk memanggil Ketua Panitia untuk nanti kita sama-sama menjadi penengah untuk membinai kita punya adik-adik yang kemarin sempat viral di medsos dengan beragam atraksi mereka, joget-jogetan menggunakan bendera dan juga atribut lainnya. Hal ini kenapa kita harus perlu sikapi? Karena foto adik-adik ini sendiri kan sudah beredar luas di media sosial, ya. Ditambah lagi dengan mereka yang masih muda, tentu pergaulan mereka ini akan luas. Nah, jangan sampai di saat mereka sedang bergaul, mereka ke daerah-daerah lain, ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini. Oh, itu kemarin dia tuh yang sudah, oh itu dia yang pegang bendera Palestina, oh itu dia yang pegang bendera HTI. Terjadi permasalahan baru. Nah, ini yang kita hindari, supaya hubungan komunikasi, hubungan toleransi kita dengan umat sebelah
tidak tergoyahkan hanya gara-gara polemik yang ada dan juga isu-isu yang berkembang di media sosial. Oleh karena itu, lewat kesempatan ini, Beda juga meminta mungkin sedikit tanggapan dari Haji Fahmi. Kira-kira seperti apa mungkin yang Haji Fahmi mau sampaikan. Tidak keluar dari konteks yang mungkin sudah disampaikan di media sosial. Mungkin hanya memperjelas lagi mungkin. Apakah yang dikibarkan itu adalah bendera HTI ataukah bendera Tauhid? Nah, itu harus dijelaskan kepada kita supaya lewat kesempatan ini kami yang ada di sini akan menjadi corong pemberitahuan kepada masyarakat luas supaya masyarakat juga paham bahwa oh ternyata itu bukan bendera yang dilarang, oh itu ternyata bendera yang boleh dikibarkan. Mungkin seperti itu. Mungkin dari saya dulu seperti itu, nanti akan ditambahkan. Tapi kalau mungkin perlu Saudara Fahmi menjelaskan kepada kita sedikit saja terkait. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat sore buat kita semua. Selamat sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya selamat berbahagia kepada seluruh masyarakat Kota Kupang. Selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi terkait daripada kejadian yang ditanyakan ini, saya rasa semalam saya sebagai ketua panitia bersama dengan ketua umum kota dan dihadiri oleh Bapak Kasat tentang Kampus Kota juga bersama rekan-rekan panitia sudah menyampaikan klarifikasi. Nah, yang di sini untuk klarifikasi lebih lanjut silahkan dilihat di media sosial yang sudah beredar, yang sudah dinaikkan juga. Namun terkait daripada yang ditanyakan terkait daripada bendera HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia, saya bertegas bahwasanya pada malam itu tidak ada pengibaran daripada bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Itu yang dikibarkan ialah Al-Liwa atau Liwaul Mustafa. Liwaul Mustafa ini ialah salah satu panji Rasulullah yang dibawa ketika hari kemenangan. Nah, dan itu dituliskan di situ bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan apapun itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ialah kata yang kita ucap pada saat hari kemenangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, itu bukan bendera daripada Hizbut Tahrir Indonesia. Itu yang rekan-rekan atau para peserta bawah itu ialah bendera daripada yang dinamakan dengan bendera Tauhid. Nah, itu namanya bendera Tauhid, bukan bendera Hizbut Tahrir Indonesia. Dari rasa demikian. Jadi baik, mungkin penjelasan daripada Saudara Fahmi selaku Ketua Panitia ini sudah cukup jelas bahwasanya sebagaimana polemik yang beredar di masyarakat terkait dengan adanya bendera HTI, saya mempertegas bahwa itu bukan bendera HTI sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Saudara Fahmi. Jadi kesempatan ini juga mari kita sama-sama untuk lebih tenang dalam menyikapi ini. Dan di kesempatan ini juga kebetulan ada perwakilan daripada aparat, Bapak Kasat, dari Resta dan juga Bapak dari Polda. Kita mau menyampaikan permohonan juga untuk pihak kepolisian dapat memonitoring di media sosial terkait dengan postingan-postingan akun-akun yang tidak bertanggung jawab yang nantinya postingan-postingan mereka ini menjurus pada provokasi dan mengganggu stabilitas Kamtipmas di Kota Kupang. Oleh karena itu, di kesempatan ini kami dari Garuda Kupang, dari Garda TPX, dari IPF memohon disampaikan kepada pemimpin tertinggi baik itu di Polres Kupang Kota maupun di Polda Nusa Tenggara Timur agar kita sama-sama tetap menjaga kondisivitas Kamtipmas di wilayah Kota Kupang maupun di NTT. Mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Ketua Garda. Silakan. Kalau kita minta kesempatan buat Bapak Kasat duluan, baru kita. Siap. Saya menghargai Bapak Kasat ada, dengan Bapak tanggapi masalah dari Ketua Siap. Panitia. Baik, terima kasih. Selamat sore buat kita semua. Selamat sore. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi terkait polemik kemarin pada saat pelaksanaan PAWE, kami berada di garis start dan pada saat bendera
Palestina dipegang, Pak Kapolda memerintahkan kami untuk amankan dan kami amankan. Hidup Kota Kupang damai. Malamnya di medsos sudah mulai rame dan besok paginya saya dengan anggota langsung menuju ke Pak Ketua Panitia di Air Mata. Kami sampaikan kepada beliau untuk secepatnya melakukan klarifikasi di media untuk mengantisipasi adanya polemik yang berada di medsos. Terlepas dari itu akun yang diberitakan itu akun palsu atau tidak, tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi saya sampaikan untuk secepatnya bisa dilakukannya klarifikasi, memberi penjelasan kepada masyarakat umum bahwa tulisan yang tadi sudah disampaikan itu artinya disampaikan supaya masyarakat umum bisa tahu, oh ini padahal tulisan ini artinya seperti begini yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kita orang awam, saya juga orang Kristen jadi tidak mengerti tulisan itu, tapi sudah dijelaskan dari Pak Ketua Panitia bahwa tulisan itu seperti itu. Nah, terkait dengan itu semua klarifikasi tadi malam baru terlaksananya kegiatan klarifikasi sudah dijelaskan. Kami terima kasih juga kepada teman-teman dari Garuda, IPF yang sudah menghadirkan kita semua ini untuk melakukan suatu klarifikasi, untuk memberi kejelasan, dan mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat luas. Mungkin pada umumnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terkenal toleransi sudah begitu bagus, kita memberikan kepada masyarakat luas bahwa persoalan ini sudah diklarifikasi, dan apa yang menjadi pertanyaan masyarakat mungkin terkait dengan tulisan-tulisan itu sudah dijelaskan. Dan harapan besar dari kami dari kepolisian ini, kami mau supaya situasi ini tetap aman dan kondusif. Kami tidak berpihak kepada satu kelompok, tapi kami kepolisian ini kami mau supaya situasi keamanan khususnya di Kota Kupang bisa kondusif. Terima kasih juga teman-teman yang sudah memfasilitasi kita untuk melakukan klarifikasi ini supaya masyarakat umum bisa tahu. Harapan besar dari kami juga ke depan mungkin pelaksanaan untuk tahun ini menjadi pembelajaran untuk tahun-tahun ke depan, supaya mungkin kita lebih arif, kita lebih sampaikan kepada saudara kita semua, mungkin sebelum pelaksanaan lewat di mimbar-mimbar ataupun di tempat ibadah masing-masing, kita bisa sampaikan bahwa prosedur yang harus kita lakukan, ya jangan sampai kita membawa bendera negara luar kita kibarkan di negara kita. Mungkin ini menjadi pembelajaran kita untuk tahun-tahun ke depan. Mungkin sementara demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti NTT damai, luar biasa. saya bisa tambahkan mas. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Naki, silakan. Terima kasih Bapak Kasat yang sudah menyampaikan kasat bahwa dengan adanya klarifikasi dari Ketua Panitia, lalu hanya untuk dari Garda menegaskan bahwa kalau esok-esok lagi ada begini, kita harap bahwa Ketua itu bisa silaturahmi bersama-sama beberapa ormas dan tokoh-tokoh masyarakat. Amin. Supaya ketong berjalan keamanan damai ini Natal maupun Pasca maupun Hari Raya Idul Fitri berjalan dengan damai. Hanya kita minta satu saja bahwa seperti Bapak Kasat menyampaikan bahwa ada bendera-bendera yang dinaikkan bahwa malam takbiran itu memang kami juga selaku panitia diundang dari Ketua Panitia ya. Karena juga sempat ada PAM di situ keamanan. Kami juga sempat dokumentasi, kami juga ada ambil beberapa bendera. Dan di situ kami tegaskan bahwa jangan dikibarkan ini, karena ini masalah keagamaan. Amin. Hidup NTT, hidup Kota Kupang. Kota Kupang damai. Kami minta supaya saling bertoleransi, karena ketong Kupang ini kota kasih.
Ya, mungkin dari kita mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Mungkin ada dari perwakilan Polda. Pak pemerintah, pihak pemerintah. Salah. Dari CPF. Mungkin baik. Terima kasih. Besar UPF rasa kekecewaan terhadap ketua panitia yang waktu sudah ditentukan dari tadi itu kita sudah menunda jam 11, tapi dari waktu itu disia-siakan. Akhirnya mungkin dari saling berkoordinasi dengan ketua Garuda akhirnya ditentukan waktu di jam berapa? Nah, itu yang kami sesali. Minta maaf ya sebagai ketua panitia, kalau bisa punya hati kemanusiaan lah, hargai kita sebagai sesama manusia, kalau bisa tepat waktu. Mungkin dari keluarga besar IPF menyampaikan itu saja. Dan terima kasih juga buat Bapak Kasat sudah menyampaikan, Bapak Ketua Garuda dan Bapak Ketua Gada. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dari keluarga besar IPF menyampaikan. Kupang luar biasa, yang itu luar biasa. Beta Medsos. perwakilan Kupang Bungkus Pintar. Ya. Beta hanya meminta untuk katong semua yang ada di sini, ini masalah, katong bersama-sama, mari katong redam ini masalah di media sosial. Katong kasih redam, katong kasih dulu sudah. Karena katong NTT, toleransinya jelas pasti terbaik. Kupang Indah, NTT damai. Oke, baik. Mungkin ada yang mau menambahkan? Kami dari teman media, Oh iya, dari teman media. kami dari Pusat Tribun News, kami juga menganggap berita tentang ini. Siap. Harapan kami juga berterima kasih lewat Ormas memfasilitasi ini untuk melakukan pertemuan dan mengklarifikasi. Dan kami sangat bersyukur, terima kasih Bapak Kasat Bidang Polresta Kota Kupang, Bapak Yanto, yang sudah menjadi bagian daripada ini semua untuk mengantisipasi atau mengklarifikasikan semua. Kemudian tadi yang sudah diungkapkan bahwa kami melihat bahwa persoalan tidak besar. Dari pihak panitia ada kecolongan. Ini menjadi pelajaran. Dan jadi pertanyaan kami ke depannya bagaimana? Kalau ada kegiatan pawai takbir dengan keadaan seperti ini, apa tindakan langkah-langkah yang strategis yang dilakukan oleh panitia ke depannya setelah mendapat ini sebagai pelajaran. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab. Siap. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami panitia ini kemarin itu kurang lebih baru bekerja sama dengan 2 ormas. Ya. Garda Triple X dengan satu lagi di Pulau Bangurata. Pokoknya ada 2 ormas yang kami bekerja sama untuk PAM. Nah, dengan kejadian ini, kedepannya kami panitia akan menggunakan seluruhnya untuk di dalam pengamanan kegiatan malam takbiran. Kupang. Dan dalam hal ini juga kami asal panitia juga memohon kepada para ormas ini, mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk kita menjaga toleransi yang ada di Kota Kupang dan di Tenggara Timur ini, dan kita juga harus bisa bergandengan tangan untuk kita sama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Baik. Dan kami juga asal panitia memohon maaf karena tadi sudah sampaikan oleh daripada rekan-rekan dari IPF, kami mengulur waktu. Mohon izin, kami bukan mengulur waktu, tapi saya sendiri mohon maaf karena masih dalam kondisi hari raya, dan saya sendiri dari hari pertama karena masih mengurusi terkait daripada hal ini, jadi saya sendiri belum melakukan silaturahmi dengan saya punya beberapa orang tua. Jadi saya masih melakukan silaturahmi. Jadi mohon izin, mohon maaf, saya mohon pengertiannya. Terus yang berikutnya juga di sela-sela silaturahmi, saya membangun komunikasi dengan para orang tua kami yang mendampingi kami, yakni MUI Kota dan lain-lain. Setelah kami sudah mendapatkan jawaban, lalu kami hadir di sini. Mohon maaf karena sudah menunggu lama. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat, inilah kami panitia dan jangan lupa untuk kesalahan. Terima kasih. Terima kasih. Mantap. Deal. Oke, mungkin ada yang sedikit mau ditambahkan sedikit. Sedikit tambahan dari saya untuk kita semua yang ada di sini terkait postingan-postingan yang ada sementara ini sedang panas-panasnya di media. Mungkin sekarang di dalam pertemuan ini ada sekitar 20 atau 30 orang lebih. Apakah bisa kau tabrak ini akun-akun palsu yang memprovokasi Kupang? Amin. Itu saja yang diminta, karena ini semua mulai dari dasarnya ketong sendiri.
Mungkin ketong juga tidak tahu ada teman atau keluarga yang pemegang akun palsu ini. Tapi itulah ketong. Mari ketong tabrak sama-sama. Mau akun asli atau akun palsu sama-sama, ketong tabrak lawan. Kalau dari 20 orang ini ketong tabrak, pikir dong akan kali bagi. Stop sudah itu postingan. Itu Kota Kupang, ayo bangun NTT. Dan yang soal kali kedua, takbiran telah selesai. Kami dari Garda juga salah satu panitia 3 kali berturut-turut Garda Triple X Lowomora ikut serta dalam panitia takbiran. Pertama di start di masjid, di Gereja Anugerah, kedua start di kantor Bupati Lama, ketiga di rumah jabatan. Kami Garda Triple X ada dalam panitia. Sekarang sudah kami lagi yang Kristen mungkin akan melaksanakan pawai Paskah. Bagaimana tanggapan kalau seandainya kita sama-sama dengan panitia yang sementara ini dipimpin oleh Pak Fahmi untuk bantu lagi pasca selesaikan, sehingga lebih aman toh? Terserah, banyak yang mau bikin framing, itu urusan mereka, bukan urusan kita. Kota Kupang damai. Terima kasih. Luar biasa. Ayo bangun NTT. Baik, ini menyambung dari apa yang tadi rekan wartawan tadi sampaikan Pak Fahmi sebagai ketua panitia penyelenggara takbiran ini. Kali yang ini khusus untuk Makassar. Himbauan kami bahwa ke depan dari aparat kepolisian tegas saja, bendera itu tidak bisa sama sekali, agar tidak menjadi isu yang digoreng menjadi liar, sehingga berujung pada tidak kondusifnya Kamtipmas di wilayah Kota Kupang. Karena kenapa saya bilang ke Pak Kasih, karena ini wilayah fokusnya Pak Kasih. Ini tolong tegas, harus tegas Pak. Ini tidak boleh terjadi di sini. Terjadi di mana saja boleh, di Kota Kupang jangan Pak. Kami sudah bangun komunikasi ini secara baik dari dulu. Jangan hanya karena bendera dan tulisan, kain dan tulisan yang entah dengan bahasa apa yang merusak tatanan yang sudah kita bangun begitu lama. Jangan sampai terjadi, karena itu perlu ketegasan dari kita. Kami ormas, masyarakat mau seperti apapun, tanpa ketegasan dari aparat, nonsen, kami akan bertabrakan dengan hukum. Nah, karena itu pelaku hukum, penyelenggara hukum yang harus berbuat lebih di sini. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Ya. Jadi mungkin bisa ditanggapi dulu terkait dengan niatan daripada rekan kami Jatim Triple X, di mana kita umat Kristiani sebentar lagi kan akan merayakan Paskah. Nah, dalam Paskah ini juga akan ada satu prosesi di mana pawai Paskah. Nah, kami juga berharap sebagaimana yang tadi sudah disampaikan rekan kami, apakah dari MUI ataupun dari Pak Fahmi selaku panitia yang kemarin melaksanakan kegiatan malam takbiran, setidaknya maulah kita saling bergandengan tangan, ya, kita saling bahu membahu untuk mengamankan proses pawai Paskah ini. Siap. Ya. Jadi begini, terkait daripada hal itu, kami ini panitia takbiran kemarin di rute pawai takbiran yang dilewati oleh gereja-gereja, kami sudah berkoordinasi dengan pihak pemudanya. Jadi kalau ada rangkaian, ada rekan-rekan yang mengikuti rangkaian itu, ketika pelaksanaan, di situ ada penyambutan daripada pemuda gereja. Di situ, ini kami timbulkan supaya munculnya adanya toleransi. Nah, itu yang kami timbulkan daripada pemuda-pemuda gereja yang rutenya dilewati oleh pawai takbiran. Nah, terkait daripada yang ditanyakan tadi pada Garda Triple X, tentu kami daripada ini pasti akan ada timbal balik kepada rekan-rekan sekalian. Ya, terima kasih. Tapi dan tetap kami juga akan membangun komunikasi dengan para orang tua kami dan panitia pelaksana. Baik. Kemarin juga sebagai sesuatu yang diketahui, kami sudah mengundang daripada Ketua Panitia Perayaan Prosesi Paskah untuk hari di kegiatan malam takbiran. Dan mungkin beliau berhalangan hadir, jadi beliau tidak bisa hadir. Jadi untuk terkait daripada apa yang disampaikan oleh Garda Triple X, kami panitia nanti siap untuk membersamai dalam rangka pengamanan kegiatan pawai Paskah ini, dan juga nanti kami
akan berkoordinasi kepada panitia pelaksanaan selain demikian. Oke, mungkin. Oh iya, silakan. Oke. Terima kasih, saya mewakili dari PF. Tidak mengurangi rasa hormat kepada Pak Kasat dan Pak Camat yang ada serta semua ketua yang ada. Saya mau bilang begini, tanggung jawab polisi itu apa? Sementara ada hukum yang menyatakan bahwa bendera negara lain tidak boleh berkibar di Indonesia Raya, kecuali ada kerjasama antara negara atau mereka itu konsulat, hubungan diplomat itu. Nah, yang bikin pemicu di sini teman-teman kita ini ada mau pasca. Tidak menutup kemungkinan kalau misalkan biarpun kita sudah kerjasama antar masjid dan panitia pasca, kalau misalkan berkibar lagi bendera Israel, bagaimana? Tanggapannya bagaimana? Jadi sebagai ketua panitia, apa yang harus dilakukan? Meredamnya itu seperti apa? Apakah kalau sebatas klarifikasi menurut kakak ketua, klarifikasi sudah cukup meredam? Sudah cukup meredam klarifikasi? Hanya sekedar klarifikasi, apakah sudah cukup meredam? Apakah Bapak Polisi meyakinkan kita masyarakat, oke, kita di sini yang ada di sini kita paham, kita mengerti. Apakah masyarakat luas media ini bukan hanya sebatas di Kupang, hanya sebatas di NTT, media ini besar. Media ini besar. Apakah tugas-tugas dari pihak-pihak berwenang yang memastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi? Betul, saya tanggapi dari Bapak tadi bilang tanggung jawabnya apa? Kenapa harus ada? Seharusnya sebagai ketua panitia tahu bahwa ini kita injak ini di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Yang saya tahu seperti itu. Kakak-kakak yang baru lahir seperti misalnya contohnya kayak tanaman yang baru tumbuh, cari tahulah sejarah-sejarah dulu, orang-orang tua dulu ini bagaimana, pernahkah ada seperti ini terjadi, pernahkah ada ini. Jangan timbul anak-anak baru, pucuk-pucuk baru merusak tatanan yang sudah ada di NTT, khususnya di Kupang. Coba cari tahu dulu, pernahkah ada NTT atau Kupang seperti begini? Tidak pernah ada. Jangan sampai masalah di negara lain kita bawa masalah di Kupang. Kalau besok pawai pasca terus ada kibarkan bendera Israel, ketua mau bilang apa? Coba saya mau tanya Bapak kakak ketua mau tanggung jawab apa? Sanggupkah kasih aman? Sanggupkah kakak nanti klarifikasi bahwa penyebab bendera Israel berkibar karena ada bendera Palestina atau yang diduga HTI kemarin? Kakak tidak bisa bicara apa-apa, saya tahu kakak tidak bisa klarifikasi tidak cukup. Tapi bagaimana kakak harus ada akun yang beta air mata itu merusak sekali. Kakak boleh klarifikasi, tetapi kita tidak bisa pegang orang pun tangan, termasuk minta izin, termasuk bapak-bapak yang abdi negara, tidak bisa tahan orang pun tangan, tidak bisa. Kau mau cari satu-satu bikin. Begitu. Jadi alangkah baiknya kakak bikin pernyataan sikap, pernyataan tertulis maupun lisan bahwa takbiran berikutnya tidak akan ada lagi bendera apapun di Kupang. Tidak akan ada. Maka ketua ormas ini berjanji, kita akan dukung Pak Ketua bahwa nanti pas-pasca juga tidak akan ada bendera Israel yang berkibar. Tidak akan ada balas dendam satu dengan satu. Karena ketong sudah bisa tahan semua orang punya ini apa kan? Ketong sudah bisa tahan. Jangan sampai karena hal kecil ini akhirnya pas-pasca nanti malah kacau lagi. Nanti pas habis pasca, kalau kakak sudah diterima lagi, ketong klarifikasi lagi. Akhirnya ketong habis diklarifikasi, nanti Natal klarifikasi, takbiran lagi itu, Idul Adha lagi klarifikasi. Ketong habis diklarifikasi dari Kupang sini. Sementara Kupang tidak pernah begini. Satu Indonesia tahu bahwa Kupang NTT ini adalah toleransi paling tinggi. Begitu kakak ketua panitia, itu saja yang mau. Jadi baik, mungkin kita meringkas saja dari saudara istri Kandi saya punya permintaan, di mana bahwasannya diharapkan dari ketua panitia memberikan satu pernyataan sikap secara tertulis bahwasannya di kemudian hari kegiatan-kegiatan keagamaan umat muslim tidak akan pernah ada lagi yang namanya pengibaran bendera selain bendera merah putih ataupun panji-panji selain panji yang tadi saudara maksudkan. Mungkin itu garis besarnya. Adanya surat pernyataan tertulis bagi kami semua. Nah,
bila mana itu ada, itu akan menjadi satu dasar kepada masyarakat Kota Kupang juga. Itu akan menjadi satu dasar, dan beta bisa pastikan segalanya selesai. Itu akan meredam itu semua. Di ke depan, di saat pawai pasca, dipastikan tidak akan ada yang namanya bendera Israel. Karena kita mau sampaikan kepada kita semua lewat rekan-rekan yang mungkin ada sementara live, supaya masyarakat umum tahu bahwa bendera Israel dilarang pengibarannya di Republik Indonesia. Ini yang harus kita ketahui juga. Tetapi tanpa mengurangi bahwa bendera bintang Daud adalah simbol kekristenan, simbol-simbol orang Kristen. Nah, itu yang kita hindari supaya jangan terjadi polemik nantinya. Nah, jadi kalau bisa ya sudah, kita bawa bendera merah putih saja. Nah, hanya ada bendera merah putih. Lewat kesempatan ini juga saya mengimbau kepada suruh dong perintahan dong. Mengimbau kepada rekan-rekan semua yang ada di Kota Kupang untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi dengan pemberitaan-pemberitaan daripada akun-akun. Sudah ada perwakilan dari pemerintah, aparat, dalam hal ini Polresta Kupang Kota dan juga Polda Nusa Tenggara Timur, untuk menjawab tadi yang ditanyakan oleh saudara Febri. Jadi nantinya itu menjadi satu catatan penting bagi kepolisian untuk terus memonitoring di media sosial terkait dengan akun-akun yang sering menyebar provokasi, akun-akun palsu maupun ini. Kami yakin Polda dan Polresta mampu untuk menyelesaikan itu, karena dengan kecanggihan alat, kecanggihan teknologi, mencari tahu itu manusia-manusia, akun-akun itu bukanlah hal yang sulit bagi Polda maupun Polresta Kupang Kota. Jadi kami berharap ada pernyataan tegas juga dari pemimpin-pemimpin yang ada di Kota Kupang, baik itu dari Polda maupun dari Polresta Kupang Kota, kepada masyarakat pengguna akun untuk tidak lagi menjadi corong untuk memprovokasi masyarakat Kota Kupang. Jadi mungkin begitu, mungkin bisa dijawab kok yang tadi sudah dinyatakan. Mungkin nanti berembuk dulu atau apa seperti apa disampaikan saja. Baik. Terkait daripada surat pernyataan ini, saya belum bisa menjawab sih. Berikan saya waktu sudah koordinasi dengan para orang tua yang ada di Kupang. Dan kali ini kita mempertinggi agama. Karena kami melangkah tidak sendiri, selalu bersama dengan para orang tua. Yang mau izin dan waktu untuk kami berkoordinasi, biasa mencoba nanti bersama Abang Yanto berkoordinasi sekarang dengan para petinggi umat yang ada di Kupang. Ya, nanti izin kita menambahkan lagi, mungkin nanti kalau ada surat pernyataan dari pihak MUI, kita juga akan memberikan pernyataan bahwa kami tidak akan mengibarkan bendera apapun selain merah putih dalam kegiatan-kegiatan keagamaan ke depan. Jadi bukan hanya dari sebelah, kita juga memberikan pernyataan itu supaya seimbang. Jadi bukan hanya kita memperhatikan sebelah, bikin pernyataan kita bebas. Tidak, kita juga memberikan pernyataan tegas bahwa nantinya di ke depan di saat pawai pasca tidak boleh ada atribut selain bendera-bendera keagamaan ataukah bendera merah putih. Selain daripada itu, kita akan mengimbau kepada Sinode untuk memberikan peraturan tegas. Mungkin seperti itu. Hidup Kota Kupang. Nente, ayo bangun Nente. Baik, Ya. Tadi Pak Febri belum sampaikan kalau menjawab langkah-langkah antisipasi penegasan terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan ke depannya, yang Polresta dalam hal ini langkah apa yang akan dilakukan? Oh iya. Supaya kita bisa dapat step. Akan mengimbau. Karena ini sudah ada kejadian. Ya. Jika tidak ada kejadian-kejadian yang menuntut pada hal-hal keagamaan untuk menjaga solidaritas dan toleransi yang ada. Dan sekalian tambahan dan sekalian ketegasan dari pihak aparat hukum, aparat berwenang untuk mengantisipasi terhadap akun-akun medsos itu yang memprovokasi itu. Ya. Dan dari pemicu itu. Ya. Baik, jadi terkait dengan persoalan kemarin, kami sebelum pelaksanaan kegiatan pawai kami sering komunikasi dengan ketua panitia terkait dengan persoalan-persoalan yang akan timbul nanti terkait dengan rute, atribut apa yang dibawa. Ini menjadi perhatian untuk kita semua.
kami juga baru dilantik tanggal 3 Maret kemarin, jadi ini perdana kami melakukan kegiatan pawai takbiran, tapi tidak jadi beban buat kami. Dan intinya kami sudah terkoordinasi untuk selalu menjaga situasi keamanan pada saat pelaksanaan pawai. Terkait dengan bendera itu juga, pada saat start dimulai, kami berada di posisi start, jadi kebetulan bendera itu diangkat di tempat start, dan atas perintah Bapak Kapolda untuk amankan, akhirnya kami amankan. Sebelum pelaksanaan pawai, itu bendera mungkin digulung, disembunyikan pada saat mau jalan, baru dikibarkan. Begitupun pada saat pelaksanaan pawai melewati rute-rute, mungkin awal kita sudah amankan beberapa lembar bendera, teman-teman mungkin dari belakang mungkin sembunyikan bendera, sehingga pada saat pelaksanaan mungkin dalam perjalanan itu mereka mengibarkan kembali lagi. Dan kita tunggu juga dari start, cuma sampai di start, di finishnya bendera itu mungkin digulung kembali. Jadi harapan besar bagi kami, ini menjadi pembelajaran yang cukup berharga buat kita semua ketika pada tahun-tahun depan yang akan dilaksanakan kembali. Mungkin pada saat Jumatan ataupun pada saat hari Minggu, mungkin perayaan Paskah nanti, sebelum pelaksanaan mungkin kita sampaikan di jemaat ataupun umat yang ada di tempat-tempat ibadah, baik di masjid maupun di gereja, untuk menyampaikan hal-hal teknis yang tidak boleh harus kita lakukan pada saat pelaksanaan pawai. Ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Hidup Kota Kupang. Hidup Kota Kupang. Dalam klarifikasi tersebut, pimpinan Ormas yang hadir bersama dengan Ketua Panitia Kupang bertakbir, bersepakat untuk berdamai dan mengakhiri polemik tersebut, dan berkomitmen untuk tetap menjaga toleransi di Kota Kupang. Mungkin baik, mungkin closing statement sebagai penutup, kita mewakili Garda Triple X, Garuda Kupang NTT, CPF, mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ketua Panitia yang pada sore hari ini hadir, kepada Bapak Kasat dari pemerintah, saudara saya juga dari perwakilan Polda dari ini, dan pada hari ini kita mampu untuk menyelesaikan polemik yang ada. Lewat kesempatan ini juga kami menghimbau kepada masyarakat Kota Kupang seluruhnya, dimanapun berada tanpa terkecuali, untuk mari kita sama-sama menjaga Kota Kupang, menjaga Kota Kasih ini tetap menjadi kota toleran paling tinggi di Indonesia, tanpa mengurangi rasa hormat. Kami ucapkan permintaan maaf juga bila ada kata-kata kami yang salah, tindakan kami yang salah. Mari kita saling membenahi diri, kita saling bergandengan tangan untuk Kota Kupang lebih baik. Mungkin sekian dan terima kasih. Ayo, pegang tangan, damai, ayo. Thank you for the happiest year of my life.